Kalau mau bicara ideal, tentu jumlah menteri dari kalangan profesional harus lebih banyak daripada partai politik. Nah, jumlahnya berapa, presentasinya berapa ya dari kalangan profesional kalau bisa lebih dari 50%. Karena kalau kita melihat perjalanan 7 kabinet pasca reformasi, mulai dari Pak Habibie sampai Pak Jokowi, kan memang angkanya fluktuatif ya antara kalangan profesional dan partai politik. Tapi secara umum kita bisa simpulkan memang profil kabinet pasca reformasi ini sulit kita lepaskan dari bayang-bayang parti kabinet atau kabinet yang diisi oleh sebagian besar kalangan partai politik. Meskipun kalau kita bicara menteri yang didorong oleh partai, ini juga banyak yang berasal dari kalangan profesional, mereka yang punya keahlian di bidangnya masing-masing. Nah, soal komposisinya bagaimana, ya saya kira partai-partai yang dari awal menyumbang kemenangan terhadap Pak Prabowo atau bergabung dengan Pak Prabowo, ya tentu akan mendapatkan jumlah yang lebih banyak dibanding partai-partai yang kalah pilpres seperti PKS, Nasdem, PKB. Nah, persisnya berapa tentu yang mengetahui adalah Presiden terpilih Pak Prabowo. Tapi kalau soal jumlah, ya dengan direvisinya Undang-Undang Kementerian Negara, kita sudah bisa hampir pastikan jumlahnya berpotensi lebih dari 34. Sehingga inilah yang kemudian dibagi kepada partai-partai politik, tentu dengan prioritas adalah partai-partai yang dari awal mengusung Pak Prabowo Gibran di Pilpres 2024.